adalah Raja kami. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau, Tuhan. Saat ini, Tuhan, kami akan membuka hati kami untuk firman-Mu, Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Demikian juga dengan kami, Tuhan. Kami tidak hanya mendengar, Tuhan, tetapi kami akan melakukan, membawa firman itu dan akan melakukan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kuasai kami semua, Tuhan, dalam ruangan ini. Kuasai kami sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat siang, saudara kasih Tuhan. Kita buka kitab kita dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 1b. Filipi pasal 3 ayat 1b. Masih belajar tentang 3 kerajaan: kerajaan Allah, kerajaan iblis, dan kerajaanku. Kerajaan Allah adalah mengikuti Yesus, tidak dengan lahiriah. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kita adalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan yang bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam hak mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Itu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sampai di situ. Saudara kasih Tuhan, hal yang perlu kita waspadai, hal yang perlu kita pastikan adalah kita jangan kembali. Itu yang dimasukkan oleh Paulus dalam Filipi pasalnya yang ketiga. Karena ayat 2 berkata, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah, sekali Tuhan, kondisi jemaat Filipi pada waktu itu, mereka sedang bergelora dalam roh. Mereka sedang bergelora dalam pelayanan. Mereka sedang bergelora di dalam
kerohanian, dan mereka begitu antusias dengan pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Dan pada waktu itu masuklah, saudara kasih Tuhan, pengajaran-pengajaran yang tidak berkenan. Setelah Paulus meninggalkan jemaat di Filipi, dan Paulus mendengar dalam penjara bahwa jemaat di Filipi mengalami permasalahan dalam firman, permasalahan dalam pengajaran, permasalahan dalam mempertahankan apa yang sudah Paulus tanamkan kepada mereka. Oleh karena itu Paulus masuk bahwa dia mengikut Tuhan bukan dengan lahiriah. Dia bermegah dalam Kristus bukan dengan lahiriah, tetapi bermegah dalam Kristus karena hal-hal yang rohani. Oleh karena itu dia berkata dalam ayat yang ketiga, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Dia masukkan lalu bahwa kita bermegah bukan karena hal-hal yang lahiriah. Dan kalau engkau bangga dengan hal-hal yang lahiriah, siapa aku? Maka itu selalu dia nyatakan siapa dia. Dia adalah orang yang disunat pada hari yang ke-8. Dia adalah bangsa Israel. Dia dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dan Paulus masuk lebih lanjut dengan menyatakan bahwa apa yang dia banggakan dulu, sekarang dia anggap rugi. Apa yang dulu dianggap rugi, sekarang dianggap satu kehormatan, satu anugerah, satu berkat, karena dia boleh percaya kepada Kristus. Dia boleh percaya kepada Yesus. Dia nyatakan itu, saudara. Dan oleh karena itu dia tanamkan dalam ayat selanjutnya, saudara. Jadi kita lihat Paulus protes, bukan protes, tetapi mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa hati-hati. Ada hal-hal yang sedang memasuki kehidupan kekristenanmu, kerohanianmu. Dan mereka adalah pekerja-pekerja, mereka adalah yang dikatakan maaf, anjing-anjing. Dan juga mereka dikatakan adalah penyunat-penyunat yang palsu. Paulus katakan bahwa kita dulu ini adalah ibadah oleh karena Roh Allah. Kita hal-hal yang rohani yang kita terima, dan bukan hal-hal yang jasmani. Dan kalau kau bangga dengan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang lahiriah, aku lebih lagi. Tadi saya sudah katakan. Lalu Paulus masuk. Dulu itu semua aku anggap begitu hebat, tapi sekarang aku anggap rugi. Aku anggap itu sampah. Tidak berarti lagi, karena aku telah terima yang lebih berarti lagi. Aku telah terima yang lebih berarti lagi, itu kemuliaan, yaitu Yesus dengan segala kebenaran firman-Nya. Lalu Paulus masuk dalam ayatnya yang ke-10. Kita baca ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa Dia dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, sama kasih Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa Paulus beralih dari hal-hal yang lahiriah, yang dulu merupakan satu kebanggaannya, tetapi setelah dia mengenal Tuhan, dia menganggap itu sebagai sampah, tidak berarti lagi. Tidak ada yang lagi yang dibanggakan secara lahiriah. Dan dia berkata, memberikan satu masukan, memberikan satu pegangan kepada jemaat di Filipi, dan firman Allah berkata kepada kita pada hari ini bahwa dia beralih dari hal-hal yang lahiriah. Untuk apa? Untuk meraih kebenaran. Dan kebenaran itu menghasilkan menjadi mengenal Dia. Menjadi mengenal Dia. Dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, saudara beri tanda dalam Filipi ini kita akan kembali. Kita lihat dulu 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-17, 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesakan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah
baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sama seperti Paulus, Petrus pun saudaraku mengingatkan kepada semua orang yang membaca suratnya bahwa jangan sampai mereka itu tidak mengenal hukum. Jangan sampai mereka itu dibawa kepada hal-hal yang tidak mengenal hukum. Hukum di sini adalah hukum Allah, hukum firman. Dan Paulus berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bagaimana untuk kita tidak terseret dengan orang-orang yang tidak mengenal hukum? Maka dikatakan kita harus bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Dia. Pengenalan akan Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, Petrus pun berkata hal yang sama. Bahkan Petrus berkata dalam ayatnya yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Latar belakang saudaraku atau dasar daripada surat Petrus ini adalah karena banyak orang tidak memahami dan tidak mengerti akan firman Allah, sehingga saudaraku mereka memutarbalikannya. Dan mereka memutarbalikannya dari apa? Dari hal lahiriah beralih kepada kebenaran, beralih lagi saudaraku ingin dibuat beralih lagi kepada hal-hal yang lahiriah. Tidak memahami akan surat Paulus, sehingga saudaraku mereka menafsirkannya itu sebagai hal-hal yang lahiriah. Sama seperti surat kepada jemaat di Filipi. Mereka saudara Tuhan sudah dibekali dengan firman, tetapi ketika Paulus meninggalkan sidang itu saudaraku, apalagi setelah Paulus masuk dalam penjara, maka saudara Tuhan banyak orang-orang yang mengaku hamba Tuhan yang saudaraku masuk dan mengajar hal-hal yang lahiriah kembali. Karena hal-hal yang lahiriah saudaraku selalu lebih disukai, lebih disenangi, lebih diminati, lebih enak, lebih menyenangkan. Itulah sebabnya mengapa banyak orang saudaraku seperti orang Kristen sekarang lebih menyenangkan hal-hal yang lahiriah daripada hal-hal yang rohani. Karena saudaraku rohani itu harus belajar, rohani itu harus bertekun, rohani itu saudaraku harus kita mengerti. Hal-hal saudaraku yang berkaitan dengan kebenaran itu harus kita pahami. Apabila tidak, maka kita akan terbawa arus. Jadi kebenaran itu yang dimiliki oleh Paulus menjadikan dia, mengenal Yesus. Dan Paulus ingin jemaat di Filipi juga mengenal Yesus sedalam-dalamnya. Sama seperti kita, firman Allah berkata kita harus mengenal Dia. Mengenal apa? Mengenal kebenarannya. Dan yang kedua adalah mengalami kuasa kebangkitannya. Mengalami kuasa kebangkitannya. Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara kasih Tuhan, sama seperti jemaat di Filipi, jemaat di Efesus pun saudara mengalami masalah yang sama. Masalah apa? Masalah kerohanian, masalah akan kehidupan di dalam pengiringan dan pelayanan mereka kepada Kristus. Oleh karena itu Paulus berkata, kamu harus bangun dari tidur, kamu harus bangkit dari antara orang mati, baru Kristus itu akan bercahaya atas kamu. Dan kalau kau sudah mengalami bagaimana Kristus bercahaya atas kamu, maka ayat 15, karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal,
tetapi seperti orang arif. Maka setelah kita bangun dari tidur dan bangkit dari antara orang mati, maka saudara Tuhan, kita akan memperhatikan bagaimana kita hidup. Kita selalu akan memperhatikan perjalanan kekristenan kita. Dan kita tidak akan seperti orang bebal, tetapi kita seperti orang arif. Ayat 16. Dan kita akan mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita akan mempergunakan waktu yang ada. Untuk apa, saudara? Untuk kita menjalani hidup ini. Sehingga Kristus yang sudah percaya atas kita tidak menjadi redup kembali. Karena kita tidak tidur, karena kita tidak mati kembali. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, orang yang tidak memahami saudaraku firman Allah, orang yang tidak hidup dalam hal kerohanian saudaraku, tetapi hidup secara lahiriah, maka saudara Tuhan, dia akan menjalaninya itu hidup ini dengan bodoh, tidak mengerti. Tetapi orang yang mengerti saudaraku akan menjalani dengan mencari kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Akhirnya Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa engkau jangan hanya sampai di titik seperti itu, tetapi engkau harus penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung-kidung, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Setelah penuh dengan roh, saudaraku, penuh dalam roh, penuh dengan roh, maka dikatakan bermazmur. Seorang kepada yang lain dalam mazmur, dalam kidung puji-pujian. Jadi saudara Tuhan, Paulus menyatakan bahwa hidup kalian dulu lahiriah, lalu kalian mengalami satu perubahan karena kebenaran. Tetapi hati-hati, karena ada anjing-anjing, ada pekerja-pekerja palsu, ada penyunat-penyunat yang akan membawa engkau kembali kepada lahiriah, sehingga engkau menjadi orang Kristen yang tertidur, dan engkau menjadi orang Kristen yang mati. Oleh karena itu, bangkitlah kembali, perbauilah hidupmu kembali, jalanilah hidup kekristenanmu dengan baik, maka engkau akan menjadi orang yang arif. Maka engkau akan memperhatikan waktu, dan engkau akan hidup di dalam kehendak Tuhan, mengerti tentang kehendak Tuhan. Dan engkau tidak akan mabuk oleh anggur daging, tapi engkau akan penuh dengan roh. Dan kalau engkau penuh dengan roh, maka engkau akan masuk ke dalam karunia roh. Sekali lagi saudara, saya katakan bahwa Bapa memberikan anak, anak memberikan dirinya, dan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan karunia roh, karisma, bukan dorea, karisma. Jadi kita harus melalui step-step seperti itu. Orang tidak mungkin saudara akan mendapatkan karunia roh apabila dia belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Orang bisa memperoleh Roh Kudus saudara walaupun belum dibaptis, tetapi sudah menjadi percaya. Jadi mari saudara Tuhan, kita harus mencapai apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mencapai karunia roh, mencapai dan menerima karunia roh. Apakah hal itu mungkin apabila kita tetap dalam kondisi tertidur? Tidak. Apakah itu mungkin saudara kalau kerohanian kita mati? Tidak. Tidak mungkin kita bisa menerima karunia roh. Dan oleh karena itu Paulus tekankan, mari, seperti aku yang dahulu adalah berbangga dengan hal-hal yang lahiriah, sekarang aku mau kembali kepada hal-hal yang rohani. Aku mau memiliki hal rohani dan aku mempertahankan. Maka kalian jemaat di Filipi, jangan sampai kalian kembali kepada hal-hal yang lahiriah, tetapi bertahan dengan hal-hal yang rohani. Maka yang ketiga, hidup dalam persekutuan dalam penderitaannya. Hidup dalam persekutuan dalam penderitaannya. Roma pasal 8. Roma pasal 8
Kita baca ayatnya yang ke-18. Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan di sini bukan menderita karena mengikut Tuhan. Tetapi menderita di sini adalah menderita dalam daging. Orang yang mau hidup dalam roh, saudaraku, dagingnya itu harus menderita. Dagingnya, saudaraku, harus mengalami penderitaan. Kalau orang, saudaraku, tidak mau mengalami penderitaan dalam daging, maka dia tidak bisa hidup di dalam roh. Maka dia tidak bisa hidup dalam roh. Daging ini, saudaraku, tidak enak apabila harus menderita. Sukar untuk orang menderita dalam daging. Tetapi Paulus berkata, kalau engkau mau seperti aku yang sudah menerima, yang dulu kuanggap baik tetapi sekarang kuanggap sampah, dan aku sudah menerima karunia Tuhan yang baik, maka aku mau mengenal dia lebih dalam lagi. Aku mau mengalami kuasa kebangkitannya, dan aku mau menderita. Jadi saudara Tuhan, kita lihat ditutup dengan menderita. Hidup dalam persekutuan dalam penderitaannya. Penderitaan apa? Penderitaan daging. Kata di sini, saudaraku, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan apa? Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Itu yang dikatakan menderita. Kita bukan lagi hidup dalam daging, tapi kita hidup dalam roh. Daging itu, saudaraku, menderita. Bukan penderitaan, saudaraku, kita mengikut Tuhan. Bukan. Tapi menderita daging. Karena kita harus, saudaraku, mengikis daging kita. Nah, saudara kasih Tuhan, ini yang Paulus katakan, ini yang harus mereka mengalami. Apakah stop sampai di situ? Tidak. Seperti tadi dalam Efesus pasal 5, saudaraku, harus kita mengalami penuh dalam roh, dan kita masuk ke dalam karunia roh. Paulus pun berkata sama kepada jemaat di Filipi. Dalam ayatnya yang ke 12, dalam ayatnya yang ke-12. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-12. Kita kembali. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, itu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan sukacita Tuhan, Paulus selanjutnya berkata bahwa setelah aku mengenal dia, aku mengalami kuasa kebangkitannya, dan aku menderita hidup dalam penderitaannya, maka dikatakan, maka aku harus mengejar. Apa yang dikejar, saudaraku? Yang sempurna. Yang sempurna. Nah, kata yang sempurna ini, saudaraku, ada beberapa arti. Beberapa arti, saudaraku. Jadi saya ambil adalah 3. Yaitu yang pertama, fulfill. Kalau kita, saudaraku, kembali kepada fulfill, maka kita ingat dalam Kisah Rasul pasal 2. Bagaimana, saudara Tuhan, kita dibawa kepada fulfill, to be fulfilled. Maka penuhlah mereka dengan roh. Penuh dalam roh. Nah, fulfill, penuh sepenuh-penuhnya. Itu yang dikatakan sempurna. Penuh sepenuh-penuhnya. Kalau kita kembali kepada Yehezkiel 47, saudaraku, maka kita dapatkan penuh sepenuh-penuhnya, sebatas mata ikan, sebatas mata kaki, saudaraku, sebatas lutut, sebatas pinggang, lalu ditenggelamkan. Itu, saudara, step-stepnya yang kita harus jalani di dalam roh menuju kepada kesempurnaan. Dan yang kedua adalah to make perfect, membuat, saudaraku, menjadi sempurna. Jadi kita harus mengejar, kita harus, saudaraku, meraih. Tidak mungkin itu datang sendirinya, tidak. Kenapa orang penuh dengan roh, saudaraku, tetapi hidup masih dalam daging?
karena terus sebatas mata kaki. Berbahasa roh, karena tanda-tanda orang penuh dengan roh adalah, penuh dalam roh adalah bahasa roh. Berbahasa roh, tapi hidup tetap dalam daging. Kenapa? Karena saudaraku, dia tidak mengejar. Dia menganggap dia sudah penuh dengan roh. Cukup. Belum. Paulus katakan kita harus mengejar yang sempurna. Kita harus, saudaraku, membuat itu menjadi sempurna. Kita harus, saudaraku, diperlengkapi. Efesus pasal 6 ayat 10. Kita harus, saudaraku, diperlengkapi. Untuk apa? Untuk kita menjadi mempelai, menjadi sempurna. Efesus pasal 6 ayat 10, maka kamu harus diperlengkapi, dikatakan. Komplit, saudara. Nah, ini yang seringkali, saudara, tidak dikejar oleh orang Kristen. Apalagi saudara sudah bisa bahasa roh, sudah menganggap cukup. Oh tidak. Kalau cukup, saudara, tidak perlu ada Yesaya 47. Tidak perlu, saudara, ada Lukas pasal 24 ayat 52 dan seterusnya. Yang Yesus berkata, jangan kamu tinggalkan Yerusalem, tunggu sampai janji Bapa dan engkau diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Janji Bapa apa? Roh Kudus. Tapi harus diperlengkapi lagi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apa itu? Karunia roh. Dan engkau harus penuh, dikatakan sepenuh-penuhnya. Sampai sebut tenggelam. Kejar. Ayat 20 kita baca. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, saudara Tuhan, kita harus menjadi serupa dengan Dia. Punya apa, saudara? Memiliki tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Nah, Paulus, saudara, dalam satu pasal ini menyatakan bahwa kalau engkau memiliki hal-hal yang lahiriah, maka engkau akan kehilangan. Tapi engkau memiliki hal-hal yang rohani, dan engkau bertahan dan terus bertumbuh. Kalau sampai Tuhan izinkan memanggil engkau pulang, ayat 11, ayat 10 bagian akhir dan ayat 11, maka dikatakan kita akan mati dalam Dia dan kita akan bangkit dalam Dia. Tapi Paulus juga berkata, saudaraku, menutup dengan mengubah, memiliki tubuh kemuliaan. Jadi saudara Tuhan, dalam satu pasal ini sebetulnya, saudara, Paulus sudah membawa kita kepada satu peta zaman yang luar biasa. Satu rancangan Tuhan dengan yang awal dan yang akhir. Luar biasa. Kita pengikut Tuhan. Dari awal kita percaya kepada Dia, kita beralih dari hal yang lahiriah kepada hal yang rohani. Lalu kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kuasa kebangkitannya, dan hidup dalam penderitaannya. Maka saudara Tuhan, kita akan meraih sesuatu dan kita mengejar itu. Kita mengejar sesuatu yang sempurna. Namun kalau Tuhan izinkan kita berpulang, maka dikatakan kita akan mati dalam Dia dan kita akan bangkit di dalam Dia. Haleluya. Tapi kalau kita masih tetap hidup selalu, maka kita Tuhan Paulus berkata bahwa kita harus mencari yang sempurna itu, dan kita harus meraih sampai kita menjadi sempurna dan kita mempelai dan kita disingkirkan di padang gurun. Maka ketika Tuhan datang yang kedua kali, orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit dengan tubuh kebangkitan, dan orang saudaraku yang disingkirkan di padang gurun, bukan diangkat, tetapi saudaraku disingkirkan di padang gurun akan diubah ketika saudara Tuhan datang. Orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit dengan tubuh kebangkitan, dan orang yang disingkirkan, saudaraku, yang penuh dengan roh ini, yang sudah menjadi mempelai, yang sudah sempurna disebut, maka ketika dia menyongsong Tuhan, saudaraku, di dalam perjalanan ini dia diubah dalam sekejap dengan tubuh kemuliaan untuk bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, sebetulnya dalam satu pasal ini saja Tuhan Paulus sudah membawa orang Kristen kepada satu kehidupan dari belum percaya kepada Tuhan, percaya kepada hal-hal yang lahiriah, lalu kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berjalan dalam kasih karunia, selalu bertumbuh dan terus berjalan sampai menjadi sempurna. Haleluya. Satu pasal selalu yang sebetulnya luar biasa. Tetapi ada tetapinya, ada tetapinya. Nah, ini
orang akan masuk ke dalam kerajaan iblis. Kita baca Filipi pasal 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia. Ironis, menyedihkan. Paulus saudaraku masukkan ayat-ayat ini sebagai satu peringatan keras kepada jemaat di Filipi. Kalau engkau tidak waspada terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja jahat, terhadap penyunat-penyunat palsu, dan engkau kembali kepada hal-hal yang lahiriah, engkau mengabaikan hal-hal yang rohani, dan engkau tidak akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, tidak mengalami kuasa kebangkitannya, tidak mengalami penderitaan dalam daging, tetapi dan tidak mengalami hidup dalam roh, maka engkau harus memperhatikan. Aku yang sudah berkata, siapa aku dulu dan siapa aku sekarang, dan aku adalah teladanmu. Tapi apabila engkau tidak mau juga memperhatikan itu semua, maka engkau akan menjadi makanan empuk. Dari siapa? Anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Ini di luar gereja, tidak dalam gereja. Dalam gereja. Hasilnya apa? Bukan hidup dalam roh, tetapi menjadi seteru salib Kristus. Seteru salib Kristus. Apa yang mereka perbuat? Tuhan mereka ialah perut mereka. Perut mereka, saudara. Perut dalam bahasa Greka dipakai kata rahim, di mana janin saudaraku ada. Hasil janin itu dari mana, saudara? Dari seks, hubungan suami istri, bukan hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi hubungan suami istri. Kita lihat, orang akan bertuhankan perut, bertuhankan daging, bertuhankan saudaraku hidup bebas. Tidak mungkin saudaraku dia fulfill, tidak mungkin dia to make perfect, tidak mungkin dia komplit. Karena kedagingan saudaraku tidak bisa mencapai kerohanian, tidak. Yang lahiriah saudaraku tidak akan bisa mencapai yang rohani apabila kita tidak mau berpindah, saudaraku. Kita menerima kebenaran itu untuk hidup, menghidupkan kita, sehingga yang lahiriah ini saudaraku tidak lagi berkuasa atas kita. Dikatakan lebih lanjut bahwa aib kemuliaan mereka adalah aib mereka, kebanggaan mereka adalah aib. Hal-hal yang memalukan saudaraku, tetapi sekarang banyak orang yang bangga dengan hal-hal yang memalukan. Tidak lagi hidup dalam hukum. Pikiran mereka, saudara, dikatakan pikiran mereka adalah hal-hal yang jahat, yang duniawi. Selalu pikiran saudaraku yang duniawi. Itu kenapa terjadi? Karena saudaraku, dari lahiriah kepada yang rohani, saudaraku, kembali kepada lahiriah. Karena sekali lagi, hal yang rohani ini tidak enak buat daging, tidak menyenangkan. Harus belajar, harus memperhatikan sesuatu yang tidak enak. Tetapi itu akan membuahkan satu kehidupan sampai kita mengalami kesempurnaan. Roma pasal 16. Roma pasal 16, pasal yang terakhir. Kita baca ayatnya yang ke-17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka
yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata yang mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Saudara kasih Tuhan, dikatakan waspadalah dengan pengajaran-pengajaran yang lain yang berbeda, yang akan menghasilkan perpecahan, dan yang akan dikatakan menghasilkan godaan. Jadi kita lihat godaan. Apa yang menjadi godaan, saudara? Karena mereka dibawa kembali kepada yang lahiriah. Apa itu? Urusan perut. Kenapa gereja, saudaraku, terjadi perpecahan? Karena urusan perut. Kenapa pelayanan bisa terjadi perpecahan, saudaraku? Karena urusan perut. Kenapa kekompakan tim, saudaraku, yang sudah terbentuk bisa terpecah? Karena urusan perut. Dan ada orang-orang, saudaraku, yang mau membawa dan memecah belah, saudaraku, sehingga bawa kepada urusan perut. Dengan apa? Godaan. Godaan. Oh, di sana lebih ini, di sana lebih ini. Apresiasinya lebih. Segala sesuatunya. Oh, enak di sana, mah. Nggak seperti di sini. Harus belajar. Itu godaan yang membawa kepada perpecahan. Karena apa? Karena pengajaran. Dan orang yang melakukan itu dulu karena urusan apa? Urusan perut. Dengan kata-kata apa dikatakan? Yang muluk-muluk. Oh, tawaran-tawaran yang muluk, saudara. Tawaran-tawaran dengan perkataan-perkataan yang manis-manis, saudara. Oh, di sini mah dihajar terus, nggak enak. Saudara Tuhan, kita lihat di sini. Kita lihat perbedaannya. Perbedaan, saudara, yang sangat-sangat signifikan. Orang yang hidup di dalam roh dengan orang yang hidup di dalam daging. Termasuk yang melayani. Kalau yang melayani, saudara, urusannya perut. Maka yang dibawa, saudara, adalah hal-hal yang manis-manis, yang muluk-muluk. Bahkan di dalam Yehezkiel 13, Yehezkiel pasal 13 ayat 17, sampai, saudara, orang berani melanggar Tuhan. Engkau anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja. Tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali ajimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang tua atau muda untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Dalam hal ini kamu berbohong untuk umatku yang sedia mendengar bohong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menentang tali-tali ajimatmu, dengan mana engkau menangkap jiwa orang, dan aku akan mengoyakkan dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan dia hidup. Oleh sebab itu kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sampai sebegini, sampai begini, dikatakan
melanggar kekudusan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Hanya untuk apa? Beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti. Sampai saudaraku berani melanggar Tuhan, bernubuat, memakai saudaraku ajimat, tali, memakai nama Tuhan yang isinya menghasilkan orang yang menjadi umat Tuhan yang tidak patut mati, saudaraku, harus mati. Dan orang yang melanggar Tuhan, melanggar perintah Tuhan, harusnya bertobat, tidak bertobat. Kenapa? Karena menerima nubuatan palsu yang membawa mereka hidup dalam daging. Bahkan dikatakan ada umat Tuhan pun, saudaraku, mengikut dia. Kenapa? Karena dikatakan ayatnya yang ke-19 bagian akhir, dalam hal ini kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar bohong. Kesalahan siapa? Kesalahan umat. Kembali kita kepada firman Tuhan 2 minggu lalu. Kenapa saudaraku orang terpedaya dengan kedatangan Tuhan, orang terpedaya dengan pengangkatan adalah penyingkiran? Karena umatnya tidak mau menerima kebenaran. 2 Tesalonika pasal 2. Oleh karena Tuhan izinkan penyesatan itu terjadi. Nah sekarang pun sama. Kenapa saudara orang Kristen yang hidup dalam daging, bukan hidup dalam roh? Karena bersedia mendengar berita bohong, karena bersedia mendengar nubuat palsu, karena bersedia saudara mendengar firman yang menyenangkan. Karena dia yang datang, saudara, bersedia menerima. Tuhan bilang patutnya engkau tidak patut mati, tapi engkau mengalami kematian. Dan patutnya engkau ini yang sudah hidup dalam kefasikan, patutnya engkau hidup, tapi engkau mengalami kebinasaan. Karena engkau tidak mau menerima pertobatan, tidak mau hidup dalam pertobatan. Karena engkau mau menerima berita-berita yang bohong. Saudara kasih itu, ini kondisi akan terus berjalan. Karena kita tahu, surat Yakobus berkata, iblis itu seperti malaikat terang. Kalau kita tidak waspada, kita akan mudah mengikuti dia. Dan dia bekerja, berkarya, beracara melalui gereja. Kalau kita sudah di luar gereja, kita sudah tahu bahwa itu pasti bukan dari Tuhan. Nah kalau di dalam gereja, ini semua selalu terjadi dalam gereja. Ini terjadi selalu dalam gereja, dalam pelayanan. Orang yang berdiri di sini memakai nama Tuhan, menyampaikan nubuat. Nah kalau Tuhan selalu, kalau kita tidak mempunyai saudara Tuhan, apa yang dikatakan tadi dalam bermazmur, kita tidak selalu mengerti tentang karunia roh. Kita tidak mengalami selalu bagaimana perbedaan membedakan roh, saudaraku. Kita akan terbawa arus. Firman dan roh, saudaraku, harus berjalan bersama. Kita penuh firman, kita juga penuh roh. Saudaraku, roh yang kita miliki ini akan cross check firman yang disampaikan. Apakah ini sesuai dengan roh ini atau tidak? Roh ini saudaraku juga bernubuat atau disampaikan dengan apa? Melalui kita cross check lagi melalui firman. Apakah ini sejalan atau tidak, seturut dengan firman Allah atau tidak? Kalau nubuat itu datang, mari engkau hidup senang-senang kembangkan dagingmu, saudaraku, ini tidak sesuai dengan firman, maka roh ini palsu. Dan kalau saudaraku firman Allah disampaikan saudaraku tidak sesuai dengan roh yang kita miliki, dengan membedakan roh, maka saudara Tuhan kita bisa tahu ini palsu. Ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh roh. Nah kalau kita tidak memiliki kedua-duanya, saudaraku, nah habislah kita. Kita memiliki firman tanpa roh, saudaraku, kita juga akan habis. Kita memiliki roh tanpa firman, kita juga akan habis. Kita akan terbawa arus. Oleh karena itu dua alat ini, saudaraku, dua alat dalam bait Allah ini, saudaraku, harus berjalan bersama. Harus, saudaraku, kita miliki bersama. Kita, saudaraku, sebagai pelayan, kita akan penuh dengan roh tanpa firman, saudaraku, kita akan seperti dukun. Yesaya 13 dikatakan dukun-dukun perempuan. Kenapa, saudaraku, bukan dukun-dukun laki? Perempuan karena gereja. Pelayan, saudaraku, adalah dalam gereja. Jadi mereka, saudaraku, akan penuh dengan roh tanpa firman, akan seperti dukun. Mereka penuh firman tanpa roh, saudaraku, akan seperti
Paulus katakan, aku mentaati hukum Taurat, aku adalah Farisi. Farisi, tapi itu dulu, sekarang aku tidak. Nah, bagaimana dengan kita? Kita akan mudah masuk ke dalam perangkap iblis yang ada di dalam gereja, sehingga kita tidak bertuhankan lagi Tuhan, tapi kita bertuhankan perut, kedagingan. Tidak lagi selalu memperhatikan apa yang dikatakan oleh Roh. Kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, mari. Dan saudaraku, bagaimana kita? Kita akan masuk lebih lanjut. Apabila saudara kita sampai tahap sini, kita akan tinggal saudaraku, kita yang beracara. Kita yang beracara. Membentuk kerajaan kita. Dan kita mengangkat diri kita menjadi raja. Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8. Ayatnya yang ke-17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Bersama Tuhan, setelah kita masuk ke dalam para jerat iblis, maka sama Tuhan kita tinggal mengangkat diri kita, dan iblis akan terus mengompori kita. Untuk apa sebut kita menjadi tinggi hati? Ayat 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Begitu mudah orang menjadi tinggi hati, melupakan Tuhan, menganggap bahwa apa yang kita peroleh ini karena pandainya, hebatnya aku, kekuatanku dan kekuasaan. Hati-hati, tinggi hati alias sombong. Ingat, iblis itu adalah malaikat yang sombong. Aku mau seperti Allah, aku bisa seperti Allah, aku bisa menjadi Allah. Saudara kasih Tuhan, kita bisa menjadi raja. Itu yang diberikan kepada kita, pemikiran seperti itu. Kau bisa menjadi raja, engkau bisa bangun kerajaanmu. Kekuatanku, kekuasaanku, aku bisa menjadikan segala sesuatu. Hati-hati. Apabila kita keluar dari kerajaan Tuhan, kita akan masuk ke dalam kerajaan iblis, dan kita akan membangun kerajaan kita menjadi orang yang sombong, orang yang tidak perlu lagi Tuhan, tidak perlu lagi hamba Tuhan, tidak perlu lagi firman Allah, tidak perlu. Karena dia menganggap segala sesuatunya adalah karena aku bisa, aku dapat, aku miliki semuanya. Mari kita katakan pada Tuhan, bagaimana kondisi kita? Apakah selalu kita tetap ada dalam Tuhan, dalam arti kata kerohanian kita tetap bertumbuh, atau mungkin kita secara lip service kelihatannya aktif dalam Tuhan, tapi rohani kita selalu sedang mengalami masa-masa ketiduran, atau mungkin sudah mati. Mari, hari ini firman Tuhan berkata, mari bangunlah engkau dari yang tidur, bangkitlah engkau dari yang mati, dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Haleluya. Tuhan memberkati.